Jajaran Polsek Martapura Timur Kabupaten Banjar mengungkap kasus penganiayaan berat yang membuat nyawa seseorang melayang. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Selamat malam pemirsa Benua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Rabu 3 Juli 2024. Bersama saya Dini Hajara, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Jajaran Polsek Martapura Timur Kabupaten Banjar mengungkap kasus penganiayaan berat yang membuat nyawa seseorang melayang. Pelaku yang berinisial S alias AI berhasil diamankan setelah sempat kabur beberapa hari. Adapun untuk motif penganiayaan akibat hutang piutang. Pelaku penganiayaan berat yang membuat seseorang meninggal dunia akhirnya diamankan oleh jajaran Polsek Martapura Timur Kabupaten Banjar. Pelaku yang berinisial S alias AI berhasil dibujuk oleh pihak keluarga untuk menyerahkan diri setelah beberapa hari menghilang. Kapolsek Martapura Timur Ibda Bagus Vika Kovalianton mengatakan, kejadian penganiayaan ini terjadi pada 16 Juni kemarin yang menyebabkan korban atas nama Zulkifli meninggal dunia. Adapun untuk motif penganiayaan akibat hutang piutang. Kemarin kita melakukan upaya persuasif dengan pendekatan dan keluarganya. Artinya keluarga membujuk untuk pelaku menyerahkan diri. Akhirnya pelaku berkehendak menyerahkan diri kepada petugas. Pasal yang disangkakan pasal 351. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman 5 tahun. Saat ini pelaku masih diamankan di Polsek Martapura Timur untuk diproses lebih lanjut. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ratusan kepala desa se-Kabupaten Tanah Laut mendapat perpanjangan masa jabatan. Perpanjangan jabatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mana jabatan kades sebelumnya 6 tahun berubah menjadi 8 tahun. Satu persatu Kades se-Kabupaten Tala maju menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan Kades di Balairung Tuntung Pandang Plehari. Ada 126 Kades dari 130 Kades yang mengikuti pengukuhan tersebut. 4 desa lainnya masih kosong, 3 diantaranya meninggal dunia. Pengukuhan perpanjangan jabatan Kades tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mana jabatan Kades sebelumnya 6 tahun berubah menjadi 8 tahun. PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman dalam sambutannya mengatakan peran kepala desa sangatlah strategis dalam pembangunan daerah. Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia berharap para kepala desa yang dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen yang tinggi. Dalam penambahan masa jabatan ini jadikanlah motivasi yang tinggi, kemudian lebih banyak melayani warga sehingga masyarakat semuanya merasa menjadi bagian apa yang dipilih warga kemarin kepala desa adalah tepat untuk membangun desanya. Sementara itu, kepala desa yang dikukuhkan mengaku akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyambut gembira dengan rencana kenaikan gaji kepala desa yang disampaikan PJ Bupati Tala. Ia berharap hal tersebut segera terwujud. Kami para kepala desa sangat bersyukur dan harapan kami mudah-mudahan dengan bertambahnya kenaikan siltap dan tunjangan mampu meningkatkan kinerja kami di desa masing-masing
agar lebih baik, lebih maju sesuai dengan visi misi dari Kepala Desa, mensejahterakan, membangun desa yang lebih baik. 4 desa yang tidak mengikuti pengukuhan yakni Desa Panggung, Kecamatan Plehari, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, serta Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar. 4 desa ini diharapkan PJ Bupati segera diisi oleh Kades definitif. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kontingen Porseni PGRI Kabupaten Tanah Laut dilepas Selasa kemarin. Kontingen Tala dengan kekuatan 84 atlet ini akan berlaga di ajang Porseni yang akan berlangsung di Kota Plehari pada 4 Juli hingga 7 Juli 2024. Kadispora Tala Rudi Imtihansyah bersama Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Tala Iriansyah memasangkan topi secara simbolis kepada perwakilan kontingen Pekan Olahraga dan Seni Porseni PGRI Tala pada acara pelepasan di Ruang Barakat Setda Tala Selasa kemarin. Kontingen Tala dengan kekuatan 48 atlet ini akan berlaga di ajang Porseni yang akan berlangsung di Kota Plehari pada 4 Juli hingga 7 Juli ini. Ada 4 cabang olahraga dan 4 cabang seni yang dilombakan, yakni voli, bulu tangkis, tenis meja, dan balogo. Sedangkan untuk seni ada MTQ, paduan suara, penyanyi solo, serta karya tulis ilmiah. Selain mengejar gelar juara, kontingen Tala diharapkan menjunjung tinggi sportivitas dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Persiapan sebagai tuan rumah, pelaksana Pekan Olahraga PGRI sekali mendatang maupun persiapan atlet, kita sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai tuan rumah, kedatangan kontingen dari daerah lain diharapkan juga dapat menjadi ajang promosi wisata di Tanah Laut. Nah, kami berharap karena ini eventnya se-Kalimantan Selatan dilaksanakan selama 2 hari dan artinya ada tamu yang datang ke Kabupaten Tanah Laut untuk berkompetisi di sini dan mudah-mudahan ini kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Harap prestasi juga harus tetap kita raih, khususnya ada beberapa cabang olahraga dan kesenian. 8 cabang yang dilombakan tersebut akan berlangsung di beberapa venue. Untuk bola voli dan bulu tangkis di Gor Tuntung Pandang, sedangkan tenis meja di SKB dan balogo di lapangan tenis indoor. Kemudian cabang seni lomba MTQ berlangsung di Sarantang Saruntung, lomba paduan suara dan menyanyi solo di Balairung Tuntung Pandang, serta untuk karya tulis ilmiah berlangsung di Aula Dinas Pendidikan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Di akhir segmen liputannya akan kami hadirkan untuk Anda. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNews Room dan terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by an outstanding goal for Juve. It's Ronaldo. Sensational! Oh, that's wonderful! It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Salah satunya ada di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Pembuatan gula aren di tempat ini memanfaatkan lahang atau air sadapan pohon aren yang biasa disebut hanau. Pohon aren atau pohon hanau di bumi Tuntung Pandang Tanah Laut hampir terdapat di seluruh kecamatan. Pemilik nama latin Arenga pinnata inilah yang biasa digunakan untuk membuat gula merah atau gula aren dan kolang-kaling. Salah satunya yang dimanfaatkan warga Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Mereka jadikan tumbuhan ini sebagai bahan baku untuk membuat gula merah secara tradisional. Aktivitas pembuatan gula aren biasanya dimulai dengan mengambil air sadapan pohon aren yang dalam bahasa Banjar disebut lahang. Lahang atau air juruh kemudian dikumpulkan dalam kuali ukuran besar. Setelah itu air aren direbus hingga mengental dan dilanjutkan memasukkan cairan kental gula aren ke dalam cetakan. Sayangnya pembuatan gula aren di desa ini masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sebagai penyangga kebutuhan sehari-hari sebelum masa panen. Sehingga hasil produksi mereka masih terbatas. Per hari mereka hanya memproduksi berkisar 80 biji sampai 150 biji. Berapa lawas sudah Pak pian bikin gula aren nih Pak? Kita 30 tahun cuma mbak anu ampe, channel rumus ampe, bahasa pulang. Halo, menggali pulang. Lagi diam di sana tuh belawasan mau nyadep lagi diam di hutan. Bagi pembuat gula aren, menyadap air aren juga tergantung musim. Kalau musim hujan airnya banyak, tetapi rasanya kurang manis. Sebaliknya kalau musim kemarau airnya sedikit namun hasilnya lebih baik. Kalau musim hujan banyunya banyak tapi ya hasilnya pada sesuai. Rasanya kurang manis gitu. Manis. Terus kalau musim kemarau? Kalau musim kemarau itu semuanya manis. Tapi airnya sedikit. Enggak. Saat ini persediaan pohon aren di beberapa kecamatan di Tanah Laut juga terancam punah. Selain akibat semakin gencarnya pembukaan lahan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit, warga belum ada yang membudidayakan pohon aren seperti di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, upaya melestarikan dan mengembangkan kain sasirangan terus dilakukan para pengrajin kain khas tradisional Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya membuat kain sasirangan dengan pewarna alami yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Bagaimana pembuatannya? Berikut liputannya. Sasirangan merupakan kain khas tradisional masyarakat Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan. Penyebutan sasirangan berasal dari kata sorang dalam bahasa Banjar yang artinya teknik menjahit dengan pola jelujur untuk membentuk motif pada kain ini.
Kain yang dulunya diyakini untuk pengobatan ini terus dijaga dan dikembangkan. Salah satunya penggunaan pewarna alami yang bahan dasarnya dari tumbuh-tumbuhan. Muhammad Redo salah seorang pengrajin kain sasirangan di Kota Banjarmasin yang kini menggunakan pewarna alami. Hampir setiap hari ia memproduksi kain sasirangan dengan pewarna alami di rumahnya di Kompleks Mula Warman, Banjarmasin. Tumbuh-tumbuhan untuk bahan dasar pewarna alami yang digunakannya, seperti penggunaan kulit buah jelawi untuk menghasilkan warna hitam, serbuk kayu ulin untuk warna merah kecoklatan, daun ketapang untuk kuning, buah ketapang untuk silver, kulit pohon bakau untuk merah, kulit pohon sawo kicik untuk merah muda, buah gincu untuk oranye, dan daun tarum nila untuk menghasilkan warna biru. Bahan alami tersebut didapatnya dari berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumahnya, namun ada juga yang dibeli dari pengepul. Dari tumbuhan hingga menghasilkan bahan pewarna digunakan beberapa cara. Untuk mendapatkan bahan pewarna biru, daun nila harus direndam dulu selama beberapa hari hingga daun mengendap dan mengubah air menjadi biru. Cara lainnya untuk mendapatkan bahan pewarna oranye, buah gincu direbus hingga mendidih. Kemudian bisa langsung digunakan untuk mewarnai kain. Kain sasirangan yang motifnya sudah dijahit dengan teknik jelujur ini kemudian direndam selama 10 menit di pewarna alami hingga meresap ke seluruh permukaan kain. Setelah itu kain dijemur hingga kering. Oksigen akan membantu menguatkan warna hingga menjadi warna yang diinginkan. Sejak tahun 2009, Muhammad Redo mulai menekuni pembuatan sasirangan menggunakan pewarna alam ini. Menurutnya, menggunakan pewarna alami lebih aman untuk kesehatan kulit. Ia menyayangkan masih banyak pengrajin yang lebih memilih menggunakan pewarna sintetis dengan alasan lebih praktis. Proses pembuatan kain sasirangan warna alam itu agak rumit sedikit, yaitu sampai 5 kali celupan baru bisa mendapatkan warna yang telah diinginkan. Lain halnya dengan warna sintetis, 1 kali celup 5 detik atau 5 menit pun dia sudah jadi berwarna yang sangat cerah. Sedangkan warna alam itu warnanya kalam, lembut atau namanya soft gitu. Di galeri sasirangan warna alam ini setiap hari peminat kain sasirangan berdatangan untuk membeli. Para pembeli mengaku lebih memilih kain sasirangan berbahan warna alam karena mengetahui manfaat kesehatannya untuk kulit. Jadi milih-milih warna yang alami gitu karena kan saya punya kulit sensitif, jadi mesti bener-bener pilih warna yang bisa nggak menimbulkan alergi ke kulit saya gitu. Kebetulan kan juga ini ramah lingkungan, jadi saya memilih sasirangan dengan bahan pewarna alami. Untuk harga sasirangan pewarna alami tak jauh berbeda dengan yang menggunakan pewarna kimiawi, berkisar Rp150.000 hingga Rp500.000 per lembar, tergantung bahan dan kerumitan pola atau motif. Dari segi kualitas, kain sasirangan dengan pewarna alami ini tak kalah dengan menggunakan pewarna kimiawi. Bahkan sasirangan dengan pewarna alami ini diyakini lebih aman untuk kulit serta ramah lingkungan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.
Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara Sporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for Juve. It's Ronaldo. Sensational! Oh, that's wonderful! It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai. Salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Seperti apa keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau dipakai buat santai atau
Ngilangin stres. Oh, dengan stres ya. Iya. Gimana pandangan Ade nih dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Kabupaten Tanah Bumbu juga menyimpan segudang potensi pariwisata menakjubkan. Selain populer dengan wisata pantainya, Bumi Bersujud ternyata memiliki destinasi pegunungan yang menawan. Di antaranya air terjun Pal 20 di Desa Mekarsari di Kecamatan Simpang 4. Wisata air terjun Pal 20 berada di Jalan Kodeko kilometer 20 Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Batu Licin. Rasa lelah selama perjalanan melintasi rute terjal dan berliku hingga melintasi jalur perkebunan sawit terbayar dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Rimbunnya hijau pepohonan dan suara gemericik air terjun membuat rasa penat seketika hilang dan menambah kesegaran suasana. Di bawah curahan air terjun setinggi 5 hingga 7 meter ini, terdapat batu-batu alam yang dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat pemandian. Air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan biji besi ini membuat airnya selalu jernih dan segar. Keindahan alam dan eksotisnya air terjun Pal 20 menarik banyak minat wisatawan lokal dari dalam daerah maupun luar daerah hingga mancanegara untuk berkunjung. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini ngapain ini di sini? Ya, main liburan. Liburan ya. Iya. Udah berapa kali liburan ke sini? Pertama kali ini ke sini. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Gimana kesannya nih? Kesannya wah, seru. Asik di sini. Asik ya? Ya, makanya di sini tuh lebih enak ya. Tempatnya tempat-tempat terjun seperti ini kan Jakarta nggak ada. Oke. Jadi alami ya di sini ya? Ya, di sini lebih alami. Bagus lah, indah banget. Semakan lagi lah, lebih bagus. Oke, tapi senang ya apa berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini? Ya, senang banget. Meski pesona air terjun Pal 20 dinilai sempurna kealamiannya, namun pengunjung berharap objek wisata ini dikelola secara profesional. Fasilitas dan sarana patut dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Di antaranya penunjuk arah jalan, lokasi parkir yang representatif, ruang ganti baju, kamar mandi dan toilet, serta tempat sampah yang layak. Meski belum masuk daftar destinasi populer dan dikelola Pemda setempat, namun destinasi air terjun ini nyaris setiap hari ramai didatangi pengunjung. Selain untuk menikmati segarnya air pegunungan, sebagian besar pengunjung dari kalangan milenial lebih banyak menjadikan objek wisata ini sebagai latar belakang selfie. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Dini Hajara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sobrataan dan sampai jumpa.